Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Di video bab 2 kali ini kita akan membahas tentang about router OS dan router board. Di bab 2 kali ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu router OS, router board. Yang kedua router OS, features. Yang ketiga name, tipe, arsitektur router board. Sekarang kita langsung aja masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu router OS. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, mikrotik router OS. Yang pertama itu pengertian. Seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, mikrotik memiliki dua jenis, yaitu software dan hardware. Untuk software bentuknya adalah router OS, sedangkan hardware-nya disebut router board. Router OS adalah sistem operasi berbasis operating system seperti Windows, Linux, dan virtualisasi misalnya VMware, VirtualBox, dan juga VNetLab. Berikut ini adalah tampilan terminal VNetLab atau terminal mikrotik yang biasa digunakan. Router OS dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine di VM. Sama seperti ketika kita menginstal server di VirtualBox atau VMware, router OS merupakan stand-alone operating system berbasis Linux kernel versi 3.3.5. Jadi alasan router OS diinstal di PC, jika router OS diinstal di PC, kita bisa melakukan kustomisasi hardware seperti menentukan prosesor, menentukan RAM, menentukan hard disk. Selain itu, jika terjadi kerusakan akibat misalnya petir, kita hanya perlu mengganti bagian yang rusak aja. Contohnya LAN card, bukan seluruh perangkatnya. Sedangkan pada router board, jika rusak karena petir, maka seluruh perangkat harus diganti. Fitur-fitur tertentu juga lebih baik dijalankan di router OS atau software yang diinstal di PC atau server, tergantung kebutuhan dan prinsip masing-masing pengguna. Sekarang kita akan menelusuri jenis-jenis router OS ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, ayo kita menelusuri bersama di Google mengenai lebih jauh tentang jenis-jenis router OS mikrotik. Nah, di sini kita bisa buka Chrome-nya dulu, terus kita cari di pencarian ya teman-teman. Kita cari mikrotik X86-bit. Kayak gini ya teman-teman. Kita bagian gambar. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Lalu di sini juga ada mikrotik Dinara. Kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah mikrotik Dinara. Lalu selanjutnya juga ada mikrotik Anito. Nah, jadi ini itu mikrotik Anito ya teman-teman. Selanjutnya juga ada mikrotik Max. Kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah mikrotik Max. Nah, jadi di sini tuh kalian bisa lihat gambar-gambar dan bentuknya supaya lebih paham dan lebih jelas. Nah, lalu selanjutnya setelah memahami router OS, sekarang kita akan bahas tentang router board ya teman-teman. Router board merupakan perangkat fisik hardware yang di dalamnya terdapat sistem operasi router OS. Jadi singkatnya, router board itu hardware, kalau router OS itu sistem operasinya. Router board menjalankan fitur-fitur seperti switch, routing, dan fitur-fitur mikrotik lainnya. Fitur-fitur tersebut bisa tergabung dalam satu perangkat router board atau dipisah berdasarkan kategorinya. Misalnya kayak wireless A, wireless B, dan lain sebagainya. Perbedaannya dengan router OS yang diinstal di PC. Router OS software bisa dikonsumsi. Kalau router board hardware sudah default, tidak bisa diganti komponennya. Router board juga tersedia mulai dari low end hingga high end router. Jadi router board dibuat untuk menjalankan router OS secara langsung di dalam perangkat fisik. Jadi sekarang kita lanjut aja ke pembahasan yang kedua ya teman-teman, yaitu fitur-fitur router OS. Banyak orang-orang yang mengira mikrotik hanya berfungsi sebagai router, padahal mikrotik memiliki banyak fitur dan manfaat penting. Berikut beberapa fitur utama yang dimiliki dari router OS ya teman-teman.
Yang pertama itu ada wireless network support. Router OS mendukung wireless network baik indoor maupun outdoor dengan standar A/B/G/N/AC wireless. Contoh perangkat indoor itu ada cap wireless mikrotik. Contoh perangkat outdoornya itu ada point to multipoint. Nah, lalu yang kedua itu ada routing. Router OS memiliki fitur dynamic routing sistem. Nah, yang kedua itu ada routing. Router OS memiliki fitur dynamic routing, static routing. Keduanya sudah mendukung IPv4 dan IPv6. Lalu, yang ketiga itu ada firewall dan NAT. Firewall berfungsi untuk melindungi jaringan agar aman dari serangan. Dapat memblokir website tertentu, dapat mencegah serangan internal, bisa juga membatasi akses ke sosial media atau akses aplikasi tertentu. Sedangkan NAT digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik, dan mungkin sebaliknya. Lalu yang keempat itu ada QoS. QoS digunakan untuk bandwidth management, yaitu mengatur pembagian kecepatan jaringan agar lebih stabil dan merata antar pengguna. Lalu yang kelima itu ada point-to-point tunneling. Mikrotik juga mendukung tunneling seperti PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN. Biasanya digunakan untuk remote server dari jauh. Lalu yang keenam itu ada user management. Mikrotik menyediakan berbagai fitur manajemen pengguna seperti DHCP server, memberikan IP otomatis kepada klien. Terus ada web proxy, sesing, dan pengaturan akses web. Lalu yang keenam itu ada user management. Mikrotik menyediakan berbagai fitur manajemen pengguna seperti DHCP server yang memberikan IP otomatis kepada klien. Lalu ada web proxy, sesing, dan pengaturan akses web. Lalu ada hotspot, memberikan portal login, user, dan password kepada klien. Lalu ada radius, sistem manajemen user terpusat. Lalu yang ketujuh itu ada router OS, juga menyediakan tools tambahan untuk monitoring dan pengujian jaringan seperti bandwidth test, torch, netwatch, MRTG. Semua ini berguna untuk melihat performa dan menguji jaringan. Jadi kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa mikrotik adalah router yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain dengan fitur-fitur lengkap yang bisa dijalankan dalam satu perangkat atau dibagi ke perangkat lain agar beban kerja lebih efisien. Sekarang langsung aja kita masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman. Nama, type, dan arsitektur router board. Nah, yang pertama itu penamaan router board. Router board memiliki 3 pengkategorian nama utama. Yang pertama itu ada simbol nama, yang kedua word, yang ketiga ada expeditional naming. Nah, yang pertama itu ada simbol nama. Contohnya RB433. RB itu sebagai router board. Kalau 4 itu seri atau kelas router boardnya. Nah, kalau 3 itu jumlah port Ethernet. Kalau 3 yang terakhir itu jumlah slot mini PCI atau wireless. Lalu yang kedua itu ada word. Contoh nama router board ada board. Nah, yang kedua itu ada word. Contoh nama router boardnya itu ada Omni TIK. Nah, yang kedua itu ada word. Contoh nama router boardnya itu ada Omni TIK, Grove, SXT, CQ, LHG, dan lain-lain ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada expeditional naming. Kategori ini digunakan untuk router board dengan lebih dari 9 port Ethernet. Contohnya RB600, RB800, RB1000, RB1100. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua ini ya teman-teman, yaitu tipe router board. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materi yang ketiga, yang kedua, yaitu tipe router board. Setiap perangkat router board memiliki kode tipe di belakang namanya. Contohnya itu kayak RB952UI -5 AC 2ND -TC. Penjelasannya yaitu RB itu, jadi RB itu kayak board. Nah, kalau 9 itu serinya 900. Kalau 5 itu jumlah port Ethernetnya. Kalau 2 itu jumlah wireless interface. UI itu fitur boardnya. 5 AC26D itu support wireless 5 GHz dan 24 GHz. Kalau TC itu jenis casing. Terus kode tambahan itu ada U itu sebagai support port USB. Kalau G itu support
gigabit port. Untuk mengetahui arti kode-kode selengkapnya, silahkan teman-teman bisa kunjungi situs resmi Mikrotik ya teman-teman. Nah, lalu yang materi ketiga itu ada arsitektur router board. Nah, sama seperti PC, router board juga memiliki arsitektur prosesor. Di antaranya itu ada x86, x64, ada MIPS, ada SMIPS, ada Tile, ada PPC, ada ARM. Contohnya juga ada CRS1 dan CRS2, arsitektur MIPSBE. HAP Mini, arsitektur SMIPS. Setiap arsitektur memiliki kinerja prosesor dan dukungan OS berbeda-beda. Jadi software router OS digunakan juga akan berbeda tergantung arsitekturnya. Untuk memiliki daftar lengkap arsitektur dan dukungannya, bisa teman-teman kunjungi di website www.mikrotik.com/download. Sekian pembahasan bab 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.